Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budi luhur. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan tema sumber dan asas hukum, dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari Perkenalkan, nama saya Daniel Arif Yuda Pratama Sagala, NIM saya 214350 1415. Perkenalkan, nama saya Eliza Puspita, NIM saya 2143500 Dan perkenalkan, nama saya Marcel Rolif dengan NIM 214350 1407. Halo, perkenalkan nama saya Dia Afifah, NIM saya 2143500 dalam mata kuliah Ilmu Hukum dan dengan dosen pengampu Ibu Trinisri Hadiati MH. Mari kita simak bersama-sama hasil kerja dari kelompok kami. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum, sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. Pakar hukum N.E. Algra membagi sumber hukum menjadi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pendapat di atas adalah pendapat yang umum dipakai. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lainnya. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini, terdapat rumusan-rumusan aturan yang merupakan dasar kekuatan peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang secara langsung dapat dibentuk hukum agar mengikat masyarakatnya. Dinamai sebagai sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk menimbulkan hukum positif dan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan hukum tersebut. Contoh dari sumber hukum formal sendiri yakni pertama, undang-undang atau statute dapat dibedakan atas undang-undang dalam arti formal, yaitu sebagai keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Lalu undang-undang dalam arti material, yaitu sebagai keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Yang kedua, ada kebiasaan atau custom, semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh rakyatnya. Tiga, traktat atau treaty. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara atau antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Keempat, keputusan-keputusan hakim yakni jurisprudensi. Dan yang terakhir kelima, pendapat sarjana hukum doktrin, pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemukan. Definisi asas hukum. Secara terminologi, yang dimaksud asas memiliki dua pengertian, yaitu dasar atau fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dan berpendapat sehingga asas hukum juga dapat dipahami sebagai dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Fungsi asas hukum. A. Fungsi dalam hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. B. Fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif, menjelaskan. Asas hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Asas hukum umum. Ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu. B. Asas hukum khusus. Ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang sempit seperti pada bidang hukum perdata dan hukum pidana. Hukum menurut fungsinya. A. Hukum material substantive law. Terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. B. Hukum formal, executive law. Peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Hukum menurut saat berlakunya. A. Ius constitutum. Hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif. B. Ius constituendum.
hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Hukum menurut bentuknya. A. Hukum tertulis. Kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. B. Hukum tidak tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum menurut wilayah berlakunya. A. Hukum nasional. Hukum yang berlaku dalam suatu negara. B. Hukum internasional. Hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Hukum menurut isinya. A. Lex generalis, hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Dan yang terakhir, B. Lex specialis, hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu dari segi isinya. Hukum dapat juga dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum acara perdata masuk ke dalam hukum privat. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara pidana. Menurut sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum undang-undang, hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum traktat, dan hukum doktrin. Hukum menurut wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Yang kedua, hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Pembahasan pertama-tama dilakukan terhadap beberapa pengertian dari penggunaan istilah sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti teleologis, sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum dalam arti formil, dan sumber hukum dalam arti material. Untuk mempermudah pemahaman terhadap hukum, dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengklasifikasian hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, tempat dan masa berlakunya, sifatnya, wujudnya, dan lain-lainnya.